Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yairus Febriansen dari Program Studi Ilmu Komputer dengan NIM 195302183 dari kelas D semester 2 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi pada sore hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengertian dan penjelasan komponen-komponen dalam control panel. Baik, kita langsung saja mencari pengaturan control panel. Seperti ini tampilannya, tampilan depannya. Kita buka. Jadi sebelum kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di control panel tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari control panel. Pengertian control panel adalah merupakan bagian dari Microsoft Windows sebagai alat manajemen atau manajemen tools yang memungkinkan pengguna untuk mengelola tugas dan memodifikasi pengaturan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang ada di dalamnya. Beberapa contoh control panel perangkat keras seperti pengaturan display, pengaturan fungsi mouse, keyboard, atau printer. Untuk control panel perangkat lunak adalah pengaturan format tanggal dan waktu, menambah dan menghapus program, opsi daya, font, serta pengaturan pengguna atau user. Dan dapat diketahui juga, control panel telah menjadi bagian Microsoft Windows sejak versi Windows 2.0. Setiap versi terus memberikan tampilan applet baru di dalamnya. Awalnya, seluruh pengaturan sistem terletak di bagian control panel. Namun, sejak dirilisnya Windows 8, Microsoft telah memisahkan pengaturan sistem menjadi dua, yaitu pengaturan control panel Classic yang sudah ada dari awal perkembangannya dan PC Settings dengan tampilan yang lebih modern. Selain default, Anda dapat mengakses control panel melalui menu Start yang terletak di sudut kiri bawah. Pada versi Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, dan Windows 7 telah disediakan bagian khusus untuk memudahkan Anda dalam menemukan control panel. Sedangkan pada versi Windows 8 dan 10, Anda dapat mengakses control panel melalui fitur search yang sudah disediakan. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi control panel. Control panel terdiri dari berbagai fitur yang dilengkapi dengan fungsinya masing-masing. Di Windows 10, control panel mengelompokkan fitur-fitur tersebut ke dalam beberapa kategori, seperti sistem dan security, network dan internet, hardware and sound, program, user account, appearance and personalization, clock and region, dan ease to access. Secara umum, control panel berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan melakukan pengaturan khusus terhadap sistem operasi Windows. Sebagai contoh, untuk mengatur format tanggal dan waktu, dan dapat diakses melalui kategori Clock Region, yang ini di control panel. Baik, kita masuk ke dalam komponen dari control panel satu persatu. Yang pertama kita masuk dalam sistem dan security. Kategori yang satu ini memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dalam kategori ini juga terdapat beberapa komponen dengan fungsi yang berbeda pula. Yang pertama, security and maintenance. Yang ini melihat pengaturan keamanan sistem seperti perlindungan virus, pengaturan jaringan, dan mengontrol akses pengguna atau user account control. Selain itu, Anda dapat juga melakukan recovery ketika Windows mengalami masalah. Yang kedua, Windows Defender Firewall membantu pengguna melakukan proteksi dalam meningkatkan keamanan komputer dari berbagai serangan. Yang selanjutnya, sistem.
Sistem melihat informasi mengenai spesifikasi komputer yang Anda miliki, seperti jenis prosesor, maaf, seperti jenis prosesor, jumlah RAM, serta aktivasi Windows. Yang kedua, Power Option membantu Anda dalam mengelola opsi daya perangkat sebuah komputer. Yang selanjutnya, File History. File History digunakan untuk menunjukkan drive eksternal dari file history. Dan selanjutnya lagi, Backup and Restore. Backup and Restore digunakan untuk membuka cadangan atau mengembalikan komputer seperti yang sudah dicadangkan. Selanjutnya, Storage Spaces mengelola ruang penyimpanan pada komputer Anda dan melindungi komputer jika mengalami kegagalan drive. Yang selanjutnya, Work Folders mengelola folders kerja yang mungkin akan diakses oleh perangkat lain. Dan yang terakhir, Administrative Tools memberikan Anda izin untuk mengakses pengaturan penting dalam sebuah administrasi sistem. Jadi di sini digunakan pada intinya adalah sebagai peran untuk menjaga sebuah kinerja sistem, administrasi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan sebuah keamanan komputer. Baik, kita ke komponen selanjutnya yaitu network dan internet. Seperti ini tampilannya. Sesuai dengan namanya, sudah jelas kategori ini berkaitan dengan pengaturan koneksi, jaringan, dan juga internet. Ada dua komponen yang terdapat dalam kategori ini, yaitu Network and Sharing Center dan Internet Option. Yang pertama, Network and Sharing Center adalah untuk melihat status dari jaringan yang tersedia, mengatur jaringan baru, melihat perangkat yang digunakan dalam jaringan, dan memperbaiki masalah jaringan. Dan yang kedua, Internet Option. Internet Option digunakan untuk menyesuaikan pengaturan browser Internet Explorer. Kita lanjut ke komponen selanjutnya yaitu Hardware and Sound. Kita klik komponennya. Di sini ada 5 komponen yang terdapat di dalamnya. Dan hardware and sound ini dikategorikan untuk memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras atau hardware pada komputer, seperti printer, pengeras suara, ataupun yang lainnya. Dan di komponen yang pertama, yaitu device and printers, melihat perangkat keras yang terhubung dengan komputer Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambah atau menghapus printer atau perangkat multimedia lainnya. Yang kedua, autoplay. Autoplay mengonfigurasi apa yang ingin ditampilkan secara otomatis, seperti gambar, video, atau konten lainnya, yang mungkin itu dapat menimbulkan sebuah gambar ataupun juga suara. Yang ketiga adalah sound. Sound adalah sebuah komponen yang dapat melakukan pengaturan terhadap pengeras suara yang terdeteksi di komputer Anda. Yang keempat adalah power option. Power option sama seperti di komponen yang pertama tadi, membantu Anda dapat mengelola opsi daya perangkat sebuah komputer. Baik, kita masuk ke dalam program, komponen program. Di sini ada dua komponen yang ada di dalamnya, yaitu program and features dan default program. Yang pertama,
program dan features adalah menambah, memperbaiki, atau menghapus instalan aplikasi yang pernah terpasang di komputer Anda. Yang kedua, default program adalah pengaturan untuk mengembalikan aplikasi default pada komputer Anda. Dan EOBit Uninstaller adalah sebuah aplikasi yang diinstal langsung oleh laptop saya, karena laptop saya ini alat Asus VivoBook. Jadi dia aplikasinya langsung saja. Aplikasi instalan defaultnya langsung. Baik, kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu user account. Di sini ada dua komponen yang di atas ini, yaitu user account dan credential manager. Yang pertama adalah user account. User account adalah pengaturan untuk melakukan perubahan terhadap akun Anda. Jadi Anda bisa mengubah akun yang ada di dalam laptop Anda menggunakan akun dari komputer atau laptop yang lain. Jadi bisa menggunakan pergantian akun. Dan yang kedua adalah credential manager. Yang ini, credential manager adalah pengaturan untuk memudahkan pengguna menyimpan username dan password yang digunakan untuk mengakses sebuah server. Contohnya seperti dari browser dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam komponen yang keenam, yaitu appearance and personalization. Kita masuk ke dalamnya. Appearance and personalization adalah kategori yang memungkinkan untuk mengubah tampilan atau display sebuah Windows, mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga taskbar. Di bawah ini merupakan komponen yang ada di kategori appearance dan personalization, yaitu taskbar and navigation, is of access center, file explorer option, dan fonts. Baik, kita masuk dalam yang pertama. Penjelasan yang pertama yaitu taskbar dan navigation. Taskbar and navigation adalah memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan taskbar, lokasinya, icon, dan sebagainya. Dan yang kedua, ease of access center, memberikan Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga, file explorer option, membantu Anda untuk melihat dan mencari file yang ada di komputer Anda. Dan yang terakhir adalah fonts, menunjukkan kepada Anda daftar huruf yang terpasang di komputer Anda. Baik, sekarang kita masuk ke dalam komponen control panel yang ketujuh, yaitu clock dan region. Melalui kategori ini, Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan yang lainnya. Komponen yang pertama yaitu date and time. Date and time memudahkan Anda untuk mengatur tampilan format, tanggal, waktu, zona waktu, dan yang lainnya. Dan region adalah melakukan pengaturan tentang wilayah Anda. Ini kita kembali, kita masuk ke dalam komponen yang kedelapan, yang terakhir yaitu ease of access. Ease of access adalah memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas Anda. Speech recognition merupakan komponen yang ada di dalamnya, yang di bawah ini, merupakan komponen yang dapat mengatur pengenalan suara yang bisa digunakan untuk mengoperasikan perintah di komputer. Dan ease of access center seperti yang ada di komponen sebelumnya, yaitu digunakan untuk
Digunakan untuk memberikan Anda akses ke pengaturan Windows agar lebih mudah untuk digunakan. Jadi, dari seluruh komponen yang ada di control panel adalah pengaturan-pengaturan yang sangat penting yang digunakan untuk jikalau ada suatu masalah yang ada dalam komputer Anda. Jadi seperti yang pertama tadi, yaitu taskbar, sistem dan security dikategorikan memiliki peran dalam menjaga kinerja sistem, administrasi, dan yang lainnya yang berkaitan dengan keamanan komputer. Dan yang kedua, network dan internet digunakan untuk pengaturan koneksi jaringan dan internet dan beberapa komponen yang terdapat dalam kategori ini. Yang ketiga, hardware dan sound dikategorikan untuk memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan terhadap perangkat keras, seperti hardware pada sebuah komputer, seperti printer, pengeras suara, ataupun yang lainnya. Program, kategori program memungkinkan Anda untuk dapat melihat daftar aplikasi yang terpasang di dalam komputer Anda. User account digunakan untuk melakukan berbagai pengaturan terhadap akun Anda, mulai dari pengaturan identitas dan sampai keamanan perangkat tersebut. Appearance and personalization dikategorikan untuk mengubah tampilan, display Windows mulai dari tema, screensaver, wallpaper, hingga taskbar. Dan clock dan region di kategori ini Anda dapat melakukan pengaturan yang berkaitan dengan jam, bahasa, wilayah, mata uang, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, ease of access. Ease of access memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan yang berkaitan dengan indera penglihatan, pendengaran, ataupun mobilitas. Jadi dari semua komponen ini adalah komponen yang sangat penting untuk kepentingan dari semua hal yang ada di dalam komputer tersebut, mulai dari program perangkat lunak, program perangkat keras, waktu dan tempat dari sebuah laptop tersebut, penggunaan akun, dari user account, dan mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tugas sistem operasi untuk menjelaskan dan melakukan pengertian dari sebuah pengaturan komputer control panel. Atas waktu dan kesannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.